Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pak Udi Pramiudi, pengasuh mata kuliah Akuntansi Komputer Akuntansi Ekuret. Mahasiswa-mahasiswi BI Kesatuan yang saya hormati, kita akan lanjutkan materi setup database yang sempat tertunda minggu lalu. Perlu diketahui bahwa setup database ini terdiri dari 18 langkah yang harus kita lalui. Dari langkah pertama tentang informasi perusahaan, currency, sampai dengan langkah 18 terakhir adalah menutup akun-akun yaitu dengan period end. Minggu lalu kita telah melakukan setup database, currency, informasi perusahaan, dan akun dan other list ya. Nah, sampai ke other list itu sebenarnya sudah kita lakukan langkah ke-6. Hari ini kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-7. Sebagaimana kita ketahui, kita lihat dulu panduan modulnya. Nah, ini ya, kita lihat, kita perhatikan. Nah, ini ya. Kita telah melakukan langkah pertama sampai ke langkah 6, yaitu term of payment dan informasi pajak. Nah, gitu ya, udah kita kerjakan sampai sini. Mohon maaf sekali, mungkin di antara beberapa mahasiswa yang mengikuti pelajaran ini kemarin ada beberapa mahasiswa yang mengalami kendala atau mengalami permasalahan, antara lain misalkan error dan segala macam. Nah, error-error tersebut biasanya terkait dengan cara install software Ekuretnya yang belum optimal. Misalkan ada file-file yang belum terinstall, antara lain biasanya Firebird-nya dan segala macam. Itu tolong diulang lagi installnya yang betul ya. Kemudian juga ada lagi permasalahan terkait dengan setup yang belum berhasil. Antara lain contohnya nanti ada di notepad di situ ya. Ada berbagai macam error di situ. Sebenarnya kita tinggal buka notepadnya, di situ ada pesan kesalahannya di mana. Nah, yang sering terjadi kesalahan-kesalahan itu nanti juga akan saya bahas ya, error-error tersebut. Ya, yang sering terjadi adalah ketika mahasiswa mensinkronis antara tabel short data, yaitu tabel Excel, dengan tabel yang disiapkan di Ekuret, biasanya tidak sinkron. Nah, ada beberapa mahasiswa kemarin, oh iya, tidak sinkron katanya. Mengisi other income, diisi dengan other expense. Kan tidak sinkron. Akibatnya nanti akan error gitu ya. Walaupun tidak error pada tahap ini, nanti akan ketemu error di tahap selanjutnya atau di langkah keberapa. Nanti kita seperti itu. Kemudian error-error selanjutnya biasanya nanti ke langkah selanjutnya biasanya akan sering terjadi error. Biasanya adalah terkait dengan yang sebelumnya saya bahas. Mahasiswa seringkali salah menginput start date. Nah, biasanya di situ start date-nya seringkali salah. Atau seringkali tahun pengukuhan pajaknya juga seringkali salah input gitu kan. Nah, kemudian yang sering terjadi error berikutnya adalah tidak sinkron pertanggalan atau set date-nya. Ya, set date-nya. Setup tanggalnya. Nah, di Ekuret itu mewajibkan bahwa format tanggal di komputer kita, di laptop kita itu harus sinkron dengan tanggal atau format tanggal yang di Ekuret. Nah, seperti itu ya. Jadi, tolong nanti kita akan coba lihat tanggal di Ekuret dengan tanggal di sistem komputer kita sudah sinkron atau belum.
Nah, gitu ya. Nanti bagaimana cara mensinkronkannya? Nah, sebenarnya kalian sudah belajar pengantar aplikasi komputer ya. Gampang sekali gitu ya untuk mensinkronkannya. Nanti kita akan pelajari itu. Tapi untuk langkah awal sedikit saya akan perlihatkan cara mensinkronkannya adalah lihat di sini ya. Di sini ada yang saya kursornya yang saya gerak-gerakin di sini ada. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini tinggal ini aja di sini nanti setup. Ya, nanti setupnya diubah di sini. Ya, di setupnya diubah di sini nih. Sinkronkan tanggal. Nah, gitu ya. Oke, atau bisa juga menggunakan control panel di date and time katanya di sini ya. Control panel cari di sini. Nah, di sini ya. Di sini ada date, time. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini date. Nah, nanti tolong disinkronkan di sini. Nah, change date format. Nah, di sini tolong sinkronkan di sini. Nah, di sini sinkronkan ya. Nah, di sini sinkronkan. Nah, gitu ya. Dengan yang ada di format accurate. Ya, atau langsung di sini. Sinkronkan. Ya, itu nanti kita akan bahas di sambil jalan gitu ya. Oke, kita langsung aja akan melanjutkan materi hari ini ke langkah 7. Nah, langkah 7 apa ini? Langkah 7 adalah mengisi data tipe pelanggan atau customer type dan metode pengiriman shipment method. Nah, ini daftar tipe pelanggan. Nah, kita sebagaimana kita ketahui di modul kemarin, di modul ini tipe pelanggannya itu ada 2. Ada lokal atau umum, ya, umum, gitu ya. Ada juga non lokal, nah, gitu ya. Lokal, non lokal. Tipe pengirimannya apakah menggunakan mobil pick up, truk dan segala macam. Nah, gitu ya. Ini mah mudah. Oke, kita langsung aja kita buka file accurate-nya. Ya, ini ikonnya kita buka. File accurate-nya. Oke. Nah, ini karena minggu lalu telah kita buat filenya, kita nggak usah lagi mengklik icon create, tetapi akan kita klik open existing company. Kita klik, oke, kita main di lokal saja, kemudian kita cari filenya. Nah, kita nyimpennya di mana? Kita klik yang titik-titik 3. Nah, kita cari di sini. Kita kemarin nyimpennya di data, kemudian kuliah, PCR, kalau saya ya, ambil komputer akuntansi, PT Alam Asri A2. Klik OK. Ketikkan supervisor atau kita blok supervisor, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Karena setupnya belum selesai, maka kita akan coba lanjutkan setup selanjutnya, yaitu langkah ke-7. Caranya adalah kita klik setup, klik quick setup. Bahasa Inggris, oke, next aja. Pindahkan dari basic setup ke tingkat mahir, klik. Kemudian kita klik next.
Nah, ini yang telah kita lalui ya. Langkah pertama di sini. Langkah kedua sudah kita lalui. Langkah ketiga sudah kita lalui. Langkah keempat sudah kita lalui. Langkah ke-5 sudah kita lalui. Langkah ke-6 dan ke-7 ini sudah kita lalui. Nah, sekarang kita isikan langkah ke-8, yaitu kita mengisikan customer type di sini ya. Di modul atau di modul dan juga di database customer, kita ada tipe pelanggan ya. Tipe pelanggannya yaitu lokal dan non lokal. Kita buka ya, coba kita buktikan di database yang telah kita buat tempo hari. Nah, di daftar pelanggan ya, kita buka daftar pelanggan. Kita perhatikan di sini tipe pelanggannya ada lokal dan non lokal ya. Nah, di sini lokal dan non lokal. Ini harus sinkron ya, harus sinkron. Kalau misalkan di sini lokal saja, maka di accurate di sini hanya lokal. Kalau di sini lokal non lokal, di sini kita juga harus lokal non lokal. Nah, Pak, bagaimana kalau ada yang ketiga, misalkan lokal non lokal, satu lagi misalkan apa ya? Misalkan tengah-tengah, misalkan. Ya, kita isi juga di sini. Ya, begitu. Oke, kita tutup ini. Oke, kita isi. Caranya gimana? Caranya adalah kita, karena di sini defaultnya adalah general, maka kita klik di sini, kita ubah lokal. Ya, atau bisa juga dengan cara edit ya. Klik edit. Nah, kalau klik edit nanti akan seperti ini. Ketik lokal. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tinggal add atau enter aja di sini. Ketik non lokal. Nah, gitu ya. Non lokal. Ya, jadi lokal dan non lokal. Oke, cuma gitu aja sebenarnya. Langkah ke-8. Selanjutnya metode pengiriman, shipment method. Nah, artinya di sini bukan berarti metode pengiriman itu shipping point, destination point di sini ya, tetapi lebih ke arah piranti atau alat yang digunakan atau melalui apa kita mengirimkan barang apabila si customer belanja barang ke kita gitu kan. Apakah menggunakan mobil truk, pick up, atau kita paketkan. Misalkan ke layanan pengiriman barang JNE misalkan dan segala macam. Seperti ini ya. Nah, ini kita isi sementara, ikutin di sesuai modul, kita menggunakan mobil pick up dan truk saja. Nantinya kalau misalkan ada tambahan di kemudian hari, kita bisa juga dengan sendirinya menambahkan di situ nanti ya. Oke, kita klik di sini, katanya di situ mobil pick up. Ya, mobil pick up. Nah, yang kedua mobil truk. Nah, gitu ya. Itu langkah ke-8. Langkah selanjutnya, langkah 9 adalah kita akan memasukkan daftar customer perusahaan ya. Pak, bagaimana kalau kita ketik satu-satu? Ya, silakan aja. Ketik satu-satu, nomornya sekian, nama, currency, SOP, dan segala macam ya. Di add di sini. Nah, tapi kita akan melakukan impor kali ini yang berdasarkan database yang telah kita buat sama-sama tempo hari ya. Caranya adalah, tolong perhatikan di sini, klik here to import from file. Ini, klik. Nah, silakan cari
file yang telah Anda simpan, klik. Nah, kalau saya nyimpennya di kuliah materi modul database. Nggak ada. Nah, nggak ada karena extensionnya belum kita ubah ke Excel. Nah, ini ya. Tolong kalian buka database pelanggan. Klik atau klik open di sini. Oke ya, jadi di sini daftar pelanggan customer. Ekstrak data. Nah, ini ya, ekstrak data. Nah, ini ya. Tadi sempat saya singgung bahwa format tanggal di Accurate harus sama dengan format tanggal di sistem komputer kita. Yang dimaksud format tanggal di mana? Nah, gitu ya. Ini format tanggal komputer saya. Di sini dimulai dari tanggal, bulan, tahun. 05 itu tanggal 5 Oktober 2020. Gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan format tanggal di Accurate. Mana itu format tanggal di Accurate? Adalah ini. DD, MM, YY. Nah, gitu ya. DD itu day, month, sama year. Cocok? Cocok dengan punya saya. Ini tanggal, bulan, tahun. Ini tanggal, bulan, tahun. Sudah cocok. Nah, sudah cocok. Jadi tolong Anda silakan cocokkan dengan yang ada di sistem ini. Biasanya kan ada yang bulan dulu gitu ya, baru tanggal, baru tahun. Bahkan ada yang tahun dulu gitu ya, tanggal, bulan, dan segala macam. Silakan cocokkan. Kalau tidak cocok, sudah dapat dipastikan kalian tidak bisa mengimpor database ini gitu ya, dan seterusnya lah pokoknya. Seperti itu. Nah, biasanya database yang tidak bisa diimpor karena perbedaan format ini apabila database yang kita buat informasinya mengandung tanggal. Contoh di sini daftar customer ada mengandung tanggal, ada nih tanggal faktur. Nah, ya kan? Ada ya di sini. Oke. Jadi pastikan tanggalnya adalah sama. Baik, kita lanjutkan. Setiap kali kita mengimpor database, kita akan selalu menghapus short data. Ya, short data yang telah kita ekstrak tadi. Ini baris pertama, ya, kita tempatkan di sini. Klik kanan, delete. Yes. Nah, selalu jangan sampai lupa, ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan synchronize. Synchronize nama-nama, ya, nama-nama yang ada di kolom sort data dengan nama-nama yang ada di sistem Accurate. Oke, kita sinkronkan. Tolong perhatikan di sini nomor pelanggan. Tentunya kita akan sinkronkan ke customer number. Oke. Kemudian nama pelanggan kita akan sinkronkan ke customer name. Kemudian di sini apa nih, ketutup nih? Maaf sekali, ini videonya nggak bisa digerakkan. Apa nih? Mata uang ya. Mata uang kita akan masuk ke currency. Mata uang berarti currency. Nah, IDR kita masuk rupiah. USD kita masuk dolar. Nah, gitu. Kemudian ini akun piutang. Piutang.
Sorry. Ini ketutup nih akun apa nih? Oke ya. Mata uang itu currency. Kemudian ini saldo piutang. Ini ya tuh ya, saldo piutang. Oke. Saldo piutang. Saldo piutang berarti opening balance. Opening balance. Nah, ini ya. Opening balance, saldo awal piutang, opening balance. Nomor faktur. Nomor faktur. Nomor faktur itu invoice number OB. Nah, invoice number, opening balance ya. Invoice number opening balance OB ya. Tanggal faktur. Tanggal faktur ya, tanggal faktur itu S of balance ya. Nah, itu ya. Ini kita lihat di sini ya. S opening balance, tanggal faktur, S of balance. Di sini masih kolom 5. Nah, ketika kita klik ke bawahnya, nah akan ganti S of balance. Nah, gitu ya. Sekarang kolom 6 nih sama kolom 7. Oke, kolom 6. Di sini ya, itu pajak 1. Pajak 1 berarti first tax ya. First. Nah, ini ya, first tax. Nah, first tax-nya adalah T ya, PPN. Oke. Ya. Kemudian ada lagi nggak? Nah, ini masih ada ya customer type. Nah, di sini syarat. Syarat nih yang kolom 7 ya. Syarat itu term. Nah, ini term net 60. Tuh lihat di sini ya. Net 60 semua. Di sini net 60 pilih ya. Pertanyaannya, Pak, kok di sini banyak, Pak? Ada COD net 30, net 60, 2 garis miring 10 gitu ya. Itu kan format yang telah kita buat tempo hari gitu ya di setup sebelumnya. Nah, sedangkan di sini kok cuma ada satu, ya ini berdasarkan database yang kita buat. Ada satu di sini. Contohnya nih di sini net 60 semua. Kalau misalkan di sini ada net 30 atau COD atau 2 garis miring 10, nanti di sini muncul semua di sini. Oke, karena ini satu, kita net 60 saja. Termin ya. Satu lagi kolom 8 adalah tipe pelanggan. Tipe pelanggan, customer type kan gitu ya. Customer type. Nah, ini customer type. Nah, di sini ada dua kan ya. Ada lokal dan non lokal. Nah, ada beberapa mahasiswa tempo hari gitu ya dulu waktu saya ngajar, ketika dia mengetikkan tipe pelanggan di sini lokal non lokal, tapi di sini masih kosong. Nah, gitu kan. Itu apa sih yang menyebabkan di sini masih kosong? Karena dia belum membuat customer type yang tadi telah kita buat gitu ya, yang kita ketikkan tadi di sebelumnya di langkah ketujuh, lokal dan lokal. Nah, kalau kita belum melakukan itu, maka nanti kesininya akan kosong gitu ya. Jadi di dalam setup database Accurate ini betul-betul harus dilakukan setup dari awal, setup langkah per langkah. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak mungkin melakukan setup skip. Atau misalkan katakanlah langkah ketujuh kita skip nih, kita langsung ke langkah 8 atau langkah 9, tidak bisa. Ya. Nanti akan error selanjutnya. Ya, ketika kita men-setup ini, setup sebelumnya belum dilakukan, nanti kita tidak bisa melanjutkan untuk setup ini, terkendala lah gitu ya. Oke ya. Jadi ini udah selesai. Tandanya udah selesai. Di sini di required file-nya langsung kosong. Nah, gitu ya. Ini kita bisa langsung impor. Tapi sebelumnya ada
Add opening balance if number exists. Nah, ini ada informasi seperti ini. Artinya kan, apakah katanya kita akan menambahkan opening balance ini, informasi-informasi yang ada di sini ke sistem accurate apabila number-number ini sudah ada, katanya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada di sana, kita akan menimpa gitu ya, akan ditimpa gitu ya. Atau begini, itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini ada PT Kencana. Ada PT Kencana, ada dua ya. PT Kencananya ada dua nih. Nah, gitu ya. PT Kencananya ada dua nih di sini. Dia di sini ya, dia akan menimpa file ini. Jadi yang akan kita impor hanya satu nantinya, PT Kencana. Gitu ya. Kemudian Pak, bagaimana jumlahnya di sini? Jumlahnya nanti digabung. Nah, seperti itu ya. Oke, kita checklist aja ini ya. Kita checklist. Kemudian kita akan import. Nah, ini 7 terimpor. Gitu ya. 7 terimpor. Oke, 0 gagal. Kita lihat. Oke ya. Nah, tolong kalian perhatikan di sini yang saya sampaikan tadi. Kita lihat customer case Kencana. Kencana tadi ada dua kan. Sekarang berubah bentuk menjadi satu karena di split tadi ya. Tuh, saldonya juga ditambahkan jadi 23.700.000. Ya, jadi informasi yang ada di Excel udah masuk semua di sini. Ada customer number, nama, currency-nya, tanggalnya, as of gitu ya. Dia split di sini. Kenapa? Karena dua tanggal yang berbeda. Di split aja. Lalu opening balance rupiah, dolar di sini karena dia pakai dolar. Pajaknya dia PPN. Tipenya adalah lokal untuk rupiah, non lokal untuk asing, netnya 60 semua. Nah, gitu ya. Oke, itu langkah ke-9 ya untuk customer. Nah, sekarang kita lanjutkan ke vendor. Ini langkahnya dah sama dengan customer ya. Kita akan impor juga. Caranya adalah klik here to import from file. Kita cari. Kita pindahin dulu extensionnya XLS. Nah, ya. Vendor itu pemasok. Kita klik, double klik. Nah, ya, daftar pemasok. Kita ekstrak data. Nah, ini ya. Nah, ini hasil database, hasil ekstrak data tadi. Ini data Excel sebenarnya ya, data sumber Excel yang akan kita masukkan ke sistem accurate kita. Ya, jangan lupa setiap import selalu hapus baris pertama kolom sort data. Klik kanan di sini delete. Yes, nah gitu ya. Kemudian kita dekatkan aja biar ini sini. Nah, gitu ya. Nomor pemasok tentunya vendor number. Name, nama pemasok tentunya vendor name. Nah, ini mata uang ya ini ya, ketutup. Kita buka coba modulnya. Nah, ini mata uang. Nah, ini ya. Mata uang ya. Mata uang, saldo hutang ya. Mata uang, saldo hutang. Nih, ini mata uang. Mata uang. Berarti currency. Kita tinggal ketik kata CU gitu ya. Berarti currency. Nah, ada rupiah, ada dolar.
klik oke. Ini apa tadi? Saldo hutang ya. Nih, saldo hutang. Nah, saldo hutang berarti opening balance. Oke. Nomor faktur ya. Nah, ini nomor faktur, sorry. Nomor faktur. Nomor faktur, invoice, number OB tadi ya, invoice number opening balance. Tanggal faktur. Tanggal faktur tadi apa? S of balance. Nah, gitu ya. S of balance. Syarat termin. Nah, ini net 60 semua ya di sini ya. Net 60. Oke. Udah selesai ya. Di sini udah nggak ada lagi. Nah, gitu ya. Oke, jangan lupa yang tadi add opening balance if number exists-nya di checklist. Oh, sorry, ini kehapus. Syarat syarat termin tadi udah. Sorry, tadi pajak ya, belum ya. Pajak pajaknya first tax. Mana first tax? Nah, ini first tax ya. PPN. Oke. List ya. Ada lagi. Oke, kita impor. Nah, 4 record 0 gagal ya. 1 2 3 4. Oke. Nah, ya udah semua terimpor. Ya, itu cara melakukan setup database untuk customer and vendor. Ya. Oke. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, silahkan kirim ke grup WA kelas ya. Nanti akan saya tanggapi di sana. Atau kalau ada pertanyaan, kalian sampaikan juga melalui GCR ya. GCR atau WA juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Next. Ini project and department. Ini apa namanya untuk perusahaan manufaktur ya, untuk perusahaan manufaktur ya, mengerjakan proyek-proyek gitu, atau apa namanya menghitung harga pokok produksi lah gitu ya. Kita lewat saja langkah ini, karena kita di modul ini adalah perusahaan dagang ya. Kita next ke inventory ya. Kita ke inventory sini. Oke, jadi langkah selanjutnya langkah 11 yaitu membuat daftar gudang dan daftar item kategori, daftar gudang warehouse ya. Di sini kalau Anda ingin lebih paham lagi, silakan baca di keterangan modul di sini. Tinggal dibaca aja ya, fungsi-fungsi add, edit, delete dan segala macam. Cara menginputnya juga kita tinggal lihat aja di sini sebenarnya gitu kan. Oke, kita lihat di sini. Di langkah ke-18 ini kita akan mengisikan kita akan mengisikan data inventory ya. Di sini terbagi ke dalam warehouse, kemudian item of
item department account, products, produksi gitu kan. Sorry tadi yang ini produksi itu perusahaan apa namanya? Perusahaan industri ya. Oke, ini ya. Nah, gudang di sini warehouse biasanya perusahaan ini memiliki beberapa gudang gitu ya. Kecuali perusahaannya perusahaan kecil. Kalau perusahaan kecil itu biasanya hanya memiliki satu gudang. Jadi setiap jenis produk, jualan produk disimpan di gudang yang sama gitu ya. Dalam satu gudang, misalkan ada produk TV di situ, kulkas di situ dan segala macam. Kita sering lihat kan gitu ya di toko-toko penjualan itu dia hanya punya satu gudang. Nah, kalau perusahaannya sudah bagus, sudah menengah atau besar, biasanya dia memiliki beberapa gudang. Ya, contohnya misalkan dia jualan elektronik misalkan, dia punya khusus tuh untuk kulkas misalkan, ada di tempat penyimpanan kulkas, televisi tempat penyimpanan televisi gitu kan. Kemudian dan lain-lain lah ya, ada beberapa gudang. Termasuk dia juga punya gudang center atau gudang pusat atau gudang depan biasanya. Nah, gudang pusat atau gudang depan ini biasanya difungsikan untuk menerima barang masuk disimpan di situ dulu sebelum disalurkan ke gudang-gudang spesifik tadi gitu kan. Atau bahkan dia gudang center ini, gudang depan ini diperuntukkan untuk mengambil barang dari beberapa gudang yang lain disimpan di gudang depan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk display misalkan gitu ya. Display gitu kan. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang bagus juga biasanya dia memiliki gudang untuk barang-barang cacat gitu ya, barang-barang rusak, scrap gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau ada retur karena barang rusak, biasanya barang rusak itu disimpan di gudang yang rusak gitu. Supaya apa? Supaya bagus pengendaliannya gitu kan. Supaya barang rusak itu tidak campur aduk dengan barang yang bagus gitu kan. Ya, jadi jangan sampai terjadi kejadian kita kirim barang ke pelanggan yang baru beli, dikirim barang rusak. Kan nama baik perusahaan akan memiliki citra yang buruk kan gitu ya, padahal tidak sengaja gitu. Nah, gitu ya. Jadi dia memiliki barang rusak. Nanti untuk pelajaran tentang meretur ini akan kita retur tetapi diperbaiki dan segala macam, kita akan mempelajarinya di modul RMA, required. Itu ya. Oke, kita sekarang akan mengisi gudang. Nah, di modul kita memiliki berapa gudang. Nah, ada gudang satu yaitu gudang barang dagangan, ada gudang barang rusak yaitu gudang untuk barang rusak. Nah, jadi dia hanya memiliki 2 gudang saja. Ini nggak apa-apa ya, hanya memiliki gudang 2 aja gitu ya. Nanti kita lihat di modul soal gitu ya. Apabila di situ ada penambahan gudang misalkan, kita akan bisa menambahkan kembali di sini. Jadi setup database ini bukan sesuatu yang fix gitu ya, bukan sesuatu yang tetap, tetapi nanti akan bisa ditambah, diedit atau bahkan dihapus gitu ya. Ini hanya setup awal saja gitu kan. Nantinya ke depannya ketika Accurate ini sudah running, sudah go live gitu ya, sudah jalan, kita akan bisa mengedit atau menambah dengan data-data baru. Oke, untuk sementara kita punya 2 gudang ya. Gudang 1, katanya tadi untuk apa? Gudang barang dagangan. Nah, gudang barang dagangan. Kalau saya huruf besar semua, kalau kalian terserah ya mau huruf kecil gede gitu. PIC-nya siapa? Di sini siapa? Pedro gitu ya, nggak apa-apa ya. Pedro. Yang kedua adalah gudang barang rusak. Nah, gudang barang rusak. Ini katanya gudang untuk barang rusak. Untuk barang rusak. Nah, siapa? Gonzales katanya. Gonzales.
Kayak pemain bola di Indonesia ya. Christian Gonzalez, top skor Liga Indonesia. Nah itu ya, itu informasi terkait gudang. Nah kemudian kita juga di bawahnya ada item kategori, gitu ya, item kategori di sini. Item kategori ini artinya adalah kita menjual jenis barang apa saja, gitu ya. Jenis barang apa aja, bukan barangnya apa aja, bukan, tetapi jenis. Contoh misalkan jenis elektronik, nah gitu ya. Berarti kan elektronik ada apa? Televisi, kulkas, setrika dan segala macam ya. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jenis barang perkakas. Nah, ada gergaji, ya, mesin bor dan segala macam gitu ya. Atau ada juga jenis barang kitchen set misalkan ya. Ada kompor dan segala macam. Oke, item kategori di sini ada kitchen set, aksesoris. Nah, ini rupanya ini jualan perusahaan bergerak di bidang peralatan rumah tangga, gitu ya. Tapi khusus untuk kitchen set. Oke, kitchen set katanya tadi. Sorry. Di sini kitchen set ya. Kitchen set. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah aksesorisnya. Nah, gitu ya, aksesoris. Ada pertanyaan? Kalau ada yang tanya nanti silakan WA saya atau di kolom komentar boleh diisi. Di sini Pak ada klik here to import from file. Apa gunanya? Sama kayak tadi, kita juga bisa mengimpor file ini. Tentu saja kita harus membuat database item kategori dulu di situ ya, item kategori. Nah, karena di sini item kategorinya hanya 2 atau sedikit, lebih efisien kalau langsung diketik terus saja di sini gitu kan. Kecuali item kategorinya sangat banyak dan tadinya atau awalnya perusahaan tersebut belum melakukan komputerisasi akurat gitu. Misalkan dia hanya melakukan menangani transaksi menggunakan manual Excel gitu kan. Dia punya item kategori dibuat di Excel, banyak banget. Misalkan ada puluhan atau bahkan ratusan item kategoris katanya, atau puluhan lah ya. Nah, daripada kita klik satu-satu, kita bisa melakukan import. Tapi ini udahlah, kita langsung ketikkan di sini ya. Jadi nggak terlalu lama. Baik, kita akan lanjutkan. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan langkah selanjutnya itu kita tinggal klik next. Nah, di sini ya. Item default account. Ya. Ini artinya adalah akun-akun ini ya. Akun-akun ini akan kita generatekan. Akun-akun ini akan kita generatekan ke setiap transaksi. Artinya apa? Artinya ketika ada transaksi yang berkaitan dengan inventory, maka masukkan ke akun ini gitu ya. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan sales kita akan akan gunakan akun sales dan seterusnya ya. Oke, kita langsung aja klik ini akun inventory. Nah, gitu ya. Akun inventory maka kita akan tempatkan di persediaan barang gitu ya. Akun sales kita akan tempatkan di penjualan di sini gitu ya. Sales return kita akan tempatkan di retur penjualan. Item sales diskon kita akan tempatkan di potongan penjualan. Nah, ini sebenarnya ada di modul di sini ya. Nah, ini gitu ya. Silakan aja diikuti gitu kan. Kalau Anda di sini di penjelasan saya kurang paham, Anda juga bisa melihat isi modul. Oke, kemudian good in transit. Kita anggap aja di sini misalnya ya, barang terkirim. Barang terkirim. COGS, harga pokok penjualan atau HPP.
HPP, nah, gitu ya. Purchase return. Oke, ini accurate ini menggunakan perpecual, ya. Jadi ketika ada retur pembelian, apa yang terjadi? Apa yang terlibat akunnya purchase return? Pastinya persediaan barang dagangan gitu ya. Artinya ketika ada purchase return, akun apa yang terlibat di barang dagangan? Nah, barang dagangan keluar kan. Kalau di sistem periodik purchase return, ya purchase return kan gitu ya. Jurnalnya. Apa jurnalnya? Misalkan kalau kita beli barang dengan secara kredit, maka account payable purchase return kan di kreditnya. Nah, kalau yang ini berarti account payable merchandise inventory atau persediaan barang dagangan di kreditnya. Oke, expense account. Apa nih? Kita masukkan aja ke biaya lain ya. Expense account, biaya lain aja lah ya. Unbilled good account. Penerimaan barang belum tertagih. Nah, gitu ya. Sudah? Oke. Next. Nah, production default account. Karena kita bukan perusahaan manufaktur, ini kita lewat saja. Cost method. Untuk persediaan barang dagangan atau inventory, kira-kira nih metode pencatatan apa? Ya. Metode biaya apa yang kita gunakan? Apakah average? Apakah FIFO? Nah, Pak, LIFO nggak ada ya Pak? LIFO nggak ada ya Pak? Nah, di sini LIFO nggak ada. Kenapa? Ada yang tahu ya? Nggak saya kasih tahu lah. Kamu bisa cari tahu sendiri kenapa LIFO sekarang sudah tidak ada. Padahal di akuntansi kita pernah belajar kan gitu ya. Silakan cari tahu. LIFO. Oke, di modul di sini kita diminta untuk apa? Kira-kira average atau first in first out. Oh, ternyata first in first out dimintanya ya. Oke. Kita ikutin aja sesuai dengan di modul FIFO. FIFO. Nah, FIFO ya. Oke, next. Oke. Nah, inventory, langkah terakhir di inventory atau langkah ke berapa nih? Ke-14 adalah menginput informasi barang atau jasa item ya. Nah, di sini ya, kita tinggal klik aja. Di sini kita tinggal baca aja kalau Anda belum begitu paham. Ya. Oke, kita akan coba melakukan impor. Untuk inventory ini. Klik impor. Cari nama filenya, kita ubah extensionnya. Mana nih filenya? Daftar. Ya, betul. Daftar barang. Open. Ekstrak. Nah, oke. Udah ketemu sini. Di sini ya. Udah ketemu. Ada tanggal juga di sini. Jadi tolong perhatikan ya formatnya seperti tadi. Oke, kebiasaan kita adalah selalu menghapus baris pertama sort data yang barusan kita ekstrak. Klik kanan di baris pertama, delete, yes. Selanjutnya kita akan synchronize atau define. Oke ya, pertama parent item. Parent item, akun induk. Kita cari parent item. Mana nih? Nah, ini di bawah ternyata ya. Parent item. Item number. Item number. Item description. Item description. Item kategori atau kategori barang. Item kategori.
Ada kitchen set, tadi udah kita lihat ya. Kitchen set, ada accessories. Oke. Quantity, KTY ya. Quantity, berarti kita quantity. Unit, kita isi unit. Mana unit? Unit. Unit 1. Warehouse, ada 2 tadi ya, warehouse. Ada 2 kan tadi ya, gudang 1 sama gudang barang rusak. Di sini muncul 1. Ya, kenapa? Karena di sini hanya gudang 1 semua tuh. Gitu ya. Nah, kalau kebetulan dia punya gudang rusak tapi belum pernah ada barang rusak. Kalau ada yang pernah ada disimpan di situ mungkin ya. Oke, selanjutnya apa nih? SOP. SOP itu SOP apa? Saldo per tanggal. Nih, SOP mana SOP? Nih, saldo per tanggal ya, kolom 7. SOP. Nah, itu ya. Total cost. Total cost. Tuh, total cost mana total? Ah, ini total cost ya. Oke. Sales price. Sales price itu ini kolom 9. Harga jual. Sales price. Dev selling price 1. Pak, kok ada banyak, Pak? Iya, itu. Nanti kita belajar juga di situ. Ada harga jual pertama, harga jual kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena memang kebijakan perusahaan kan lain-lain gitu ya. Misalkan, kalau misalkan dia belinya 1, maka dikasih harga sales price 1. Kalau dia misalkan katakanlah belinya banyak, bisa juga dikasih harga kedua, ketiga, dan seterusnya yang lebih rendah. Gitu ya. Seperti itu. Tipe atau type. Tentunya item type. Tipenya adalah persediaan kan gitu ya, inventory. Paid in, PPN masukkan kan? PPN masukkan apa berarti? PPN masukkan. Berarti pajak pembelian kan? PPN masukkan. Ketika kita beli barang, kita juga bayar pajak. Berarti itu pajak masukan. Nah, pajak masukan nama lain adalah receivable tax atau tax receivable. Artinya uang kita titipkan ke si penjual untuk nanti bagi si penjual itu merupakan tax payable. Kenapa? Karena dia ketitipan uang dari kita yang harus disetorkan ke negara, bekas negara. Maka dari itu paid in itu pajak masukan atau receivable aja. Ya, nah seperti itu. Oke, kita lihat sini. Ada nggak purchase? Purchase tax. Mana ya? Purchase tax. Kelewat jangan-jangan. Purchase return. Purchase. Nah ini, purchase tax code. Nah gitu ya. PN 10%. Paid in. Nah sekarang kebalikannya, paid out. Paid out itu adalah pajak keluaran. Sebaliknya, ketika kita jual barang, maka kita mungut pajak dari si pembeli. Ya, itu sebenarnya hutang pajak. Kenapa? Karena kita ketitipan uang dari si pembeli yang harus kita setorkan suatu saat ke negara nanti. Ada pertanyaan, Pak, tadi kan kita sudah punya paid in, sekarang kita punya paid out, kita punya receivable, kita punya payable. Ya nanti tinggal diadu aja. Ya tinggal diadu aja banyak mana antara paid out dan paid in gitu ya. Kalau lebih banyak paid out, maka kita selisihnya itu harus kita menjadi pajak terhutang yang harus kita bayarkan ke negara. Paid out berarti pajak penjualan atau sales tax code ya.
Sales tax code. Nah, di sini. Sama ya, PPN juga 10%. Nah, gitu ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Inventory part-nya di sini kita harus ngisi di sini ya, harus ngisi. Harus ngisi di sini. Inventory part-nya kita tinggal isi raw material, subsidiary, WIP material, finished good material. Finished good aja ya. Karena kan apa ya namanya ya, barang-barang yang sudah jadi ya. Nah, ini finished good material ya di sini ya. Berisi. Oke, sudah selesai. Kita checklist dulu add openingnya di sini. Yes, kita checklist. Oke, sudah kita checklist. Sekarang kita bismillahirrahmanirrahim, kita import data. Nah, 12 record import. Ya, 0 gagal. Oke, kita klik oke. Nah, itu ya. Nah, ini langkah ke berapa? Langkah ke-14 di sini. Langkah ke-15 adalah ke aktifat tetap pajak. Aktifat tetap ya. Langkah ke-4 apa namanya? Langkah ke-15, 16 dan seterusnya akan kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Ya, jadi kita memang langkah-langkah database ini kita jangan terlalu banyak, tetapi sedikit tapi kalian dimengerti ya. Itu. Baik, pelajaran untuk hari ini saya rasa cukup dulu. Jadi ke langkah 14 ya, dari langkah 8 tadi ke langkah 14 saja. Tugas untuk kalian adalah tolong lanjutkan. Ya, sekali lagi tolong lanjutkan setup yang telah Anda kerjakan tempo hari ya, minggu lalu sampai akun and other list. Tolong Anda lanjutkan customer sampai inventory ya. Jadi 2 ya, di sini yang minggu lalu 2, minggu sekarang 2 juga, nanti minggu besok 2 juga gitu ya, 2 juga. Nah, nanti mudah-mudahan minggu depan udah selesai setupnya gitu ya. Gitu ya, tolong lanjutkan. Anda ikuti langkah-langkah seperti saya dan ikuti petunjuk-petunjuknya, terutama adalah tentang format tanggal. Tolong pastikan format tanggal yang ada di Accurate dengan yang ada di sistem kamu harus sama ya. Caranya tentunya kalian sudah pada mahir sekali bagaimana menyamakan format itu. Kita tinggal format regionalnya di sini ya. Samain. Misalkan di sini di Accurate saya itu DD MMYY. Nah, kamu juga sama di sini DD MMYY gitu ya. Tolong silakan dikerjakan tugasnya. Setelah Anda mengerjakan tugas, tolong di-save. Kemudian backup-nya juga di backup. Kemudian sebagaimana minggu lalu, silakan Anda kirim file PT Alam Astri diikuti dengan nama Anda itu, kirim ke GCR, lewat GCR ya, file GDB-nya saja. Baik, terima kasih untuk perguruan hari ini. Kalau ada pertanyaan untuk materi ini silahkan di WA saja. Oke, kita tutup dulu ya. Cara nutupnya adalah di sini ya. Kita bisa langsung quick atau last gitu ya. Last, kita last saja, congratulations gitu ya, finish, last, kemudian finish, padahal belum finish sebenarnya ya, masih ada langkah berikutnya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita klik file, exit, close data, yes. Nah di sini ya, dia diminta untuk backup, ya, boleh no, boleh juga yes, tapi sebaiknya yes gitu ya, siapa tahu file Anda rusak, nanti kita bisa panggil backupnya. Oke, kita klik yes saja, yes, backup sukses. Nah, selesai ya. Baik, segitu aja. Nanti kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya minggu depan, insya Allah.
selesai ya, nanti minggu berikutnya sudah masuk ke transaksi-transaksi yang akan kita kerjakan di Accurate ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.